kabar Sobat Baja? Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan bersemangat. Tentunya senang sekali saya Ceria Fasti bisa berjumpa dengan Sobat Baja dalam acara podcast Krakatau Steel Committed to Transform. Nah Sobat Baja, tema kita kali ini adalah mengenai bagaimana strategi dari PT Krakatau Niaga Indonesia dalam menghadapi persaingan di industri perdagangan baja. Untuk itu kita juga sudah menghadirkan Direktur Utama dari PT Krakatau Niaga Indonesia atau PT KNI, Bapak Ibnu Kukuh Laksmana. Apa kabar Pak Ibnu? Sehat? Terima kasih sudah hadir di studio. Dan tentu saja kami juga sudah menghadirkan pengamat makroekonomi kita, Bapak Bima Yudhistira. Apa kabar Pak Bima? Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir dan tentunya ini menjadi semakin menarik karena kita akan melihat juga bagaimana saat ini industri baja sedang tidak baik-baik saja. Lalu apa saja langkah yang dilakukan oleh PT Krakatau Niaga Indonesia untuk dapat bersaing nih di kancah perdagangan baja domestik dunia. Nah, kita akan lihat juga dalam tayangan berikut ini. Didera persoalan yang tidak sedikit dari perang dagang Timur Barat, melemahnya ekonomi global, banjirnya produk impor sampai kepada penerapan efisiensi anggaran negara, nyatanya industri baja nasional tetap pede. Meski belum terjadi kenaikan produksi dan penyerapan yang signifikan, tren positif mulai terasa. Sinyal tersebut setidaknya diperlihatkan PT Krakatau Steel Persero Terbuka, produsen baja nomor 1 di tanah air. Bahkan kabar kenaikan tarif baja di Amerika Serikat justru disambut dengan antusias. Sederet langkah strategis telah dan sedang disusun untuk mencuri peluang di tengah perang dagang global yang tak berkesudahan. Di antara jalan yang akan ditempuh adalah diversifikasi pasar, yakni dengan memperkuat jaringan pasar di negara-negara ASEAN, termasuk Asia Timur dan Timur Tengah. Yang tak kalah penting tentu saja pengembangan bisnis dengan menciptakan varian atau produk khusus dengan segmen pasar premium sebagai target. Sementara itu, penguatan internal serta peningkatan kualitas produk akan didorong bersamaan dengan penggunaan teknologi modern. Satu lagi adalah hilirisasi baja. Selain berfungsi sebagai peta jalan bagi induk perusahaan, secara spesifik tugas-tugas ini menjadi tanggung jawab Krakatau Niaga. Jika semua tercapai, daya saing Krakatau Steel di pasar baja regional dan global akan semakin kokoh. Mampukah? Nah, kalau dari tayangan tadi kita juga sudah melihat dan juga memprediksi ya bagaimana dampak fluktuasi ekonomi, perdagangan dan kebijakannya terhadap industri baja nasional. Nah, menurut Pak Ibnu sendiri bagaimana sih Krakatau Niaga Indonesia ini untuk merumuskan tentunya strategi bisnis untuk bisa tetap berkompetitif di industri perdagangan baja yang sangat dinamis ini? Ya, jadi mungkin kita mulai dari historical KNI sendiri ya, Kak Ceri. Jadi KNI itu pada awalnya itu adalah perusahaan swasta ya di bidang trading produk baja. Itu berdirinya di tahun 87. Kemudian di 2019 itu diakuisisi oleh Krakatau Steel Group. Nah, itu kita sebagai trading arm dari Krakatau Steel dan Group, di mana di dalam grup KS ini sendiri kan ada beberapa yang manufacturing. Krakatau Steel sendiri di sisi flat product, kemudian ada Krakatau Baja Industri di CRC, kemudian Krakatau Baja Konstruksi untuk long product, kemudian ada Krakatau Pipe Industries atau KPI itu untuk produk pipa. Nah, di KNI sendiri kita bisa melayani distribusi dan juga penjualan terhadap semua produk yang diproduksi oleh grup-grup KS tadi, termasuk juga processing atau pemberian nilai tambah terhadap produk yang sudah disuplai oleh Krakatau Steel dan Group tadi. Seperti itu. Dan kita juga sebagai enabler menyelaraskan antara kebutuhan end user dengan kapabilitas simil itu sendiri. Oke, jadi sebagai enabler juga ya. Nah, sekarang saya ke Pak Bima selaku pengamat makroekonomi ya. Bagaimana sih Pak Bima melihat kondisi makroekonomi global dan juga domestik saat ini mempengaruhi industri perdagangan baja terutama di Indonesia? Ya, kita selalu melihat dua sisi ya, bahwa ada peluang tapi juga tantangannya juga cukup kompleks. Kalau kita lihat dari peluang saat ini memang permintaan baja itu terpengaruh dari sisi biaya produksi naik karena adanya perang dagang. Meskipun perang dagang sedang berhenti sejenak, tetapi efeknya juga akan terasa. Suku bunga itu juga tentu jadi tantangan, tapi di sisi yang lain
beberapa negara itu sekarang tetap meminta dan tetap berinvestasi di sektor baja untuk memenuhi kebutuhan konstruksi infrastruktur. Contohnya bisa kita lihat apa yang terjadi di Timur Tengah. Itu mereka membangun kota-kota baru. Ada NEOM misalnya di Saudi Arabia, Abu Dhabi dan Uni Emirat Arab itu tengah berinvestasi cukup besar untuk infrastrukturnya. Jadi mereka butuh permintaan baja dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian di negara-negara Eropa itu mereka terus bergerak memiliki sertifikasi hijau untuk bangunan. Jadi kalau mau bangun apapun, rumah sakit, sekolah ataupun perkantoran, harus punya mereka sertifikasi hijau ya. Jadi ada peluang untuk kita mendorong ekspor dalam bentuk green steel atau baja yang rendah karbon. Itu pun permintaannya masih cukup besar. Jadi tantangan ada, peluangnya lebih terbuka lagi. Nah, gimana nih KNI melihat peluang-peluang yang ada? Oke, nah ini itulah salah satu keunggulan dari KNI ya Cherry. Jadi mungkin bisa dibilang untuk pasar domestik ya, kita adalah satu-satunya distributor atau trader yang langsung mempunyai backup mill di belakangnya. Nah ini jarang sekali. Biasanya kan distributor atau trader mereka hanya trader saja, tetapi di kita langsung punya close connection dengan Krakatau Steel dan grupnya. Nah tentunya apa yang dimiliki oleh KS ini termasuk bukan hanya dari sisi fasilitas produksi, tetapi juga dari sisi kecukupan data. Nah itu bisa dimanfaatkan oleh KNI ya untuk terus expand dan juga memperluas segmen pasarnya. Seperti itu. Oke, tadi selain tadi KNI itu sangat tersupport sekali ya tentunya juga karena memang disupport oleh Krakatau Steel yang juga distribusi langsung gitu ya. Nah kalau untuk Pak Bima sendiri, dampak fluktuasi nilai tukar dan juga harga komoditas global tentunya terhadap daya saing perusahaan baja sendiri seperti Krakatau Niaga Indonesia ini, bagaimana melihatnya? Ini dua sisi. Sebenarnya beberapa industri baja, domestik maupun internasional, itu mereka melihat harga bahan bakunya sekarang sedang turun. Tapi di sisi yang lain memang ada fluktuasi nilai tukar rupiah yang menjadi salah satu beban operasional perusahaan. Dan biaya logistik juga akan terpengaruh dari fluktuasi nilai tukar rupiah juga. Tapi pada intinya, prospek atau peluang, meskipun dengan berbagai tantangan tadi, di dalam negeri saja kita lihat berapapun harga bahan baku dan juga harga jual, serapan untuk 3 juta rumah misalnya. Ini salah satu program yang membutuhkan besi baja dalam jumlah besar. Itu tetap bertumbuh. Kalaupun terjadi tekanan pada industri otomotif, memang otomotifnya memang sedang kurang begitu bagus. Tapi pembangunan beberapa pabrik otomotif baru, terutama kendaraan listrik, itu juga butuh suplai besi dan baja untuk pabriknya maupun untuk kendaraan bermotornya sendiri. Jadi saya kira ke depan tetap akan butuh permintaan dalam negeri maupun luar negeri yang cukup besar. Jadi dalam arti fluktuasi tidak menjadi masalah tapi selama demand-nya masih banyak gitu ya. Nah kalau untuk KNI sendiri apa sih langkah konkret yang dilakukan terutama untuk mengantisipasi fluktuasi harga baja dan juga permintaan pasar nih Pak? Seperti yang disampaikan Mas Bima tadi ya, jadi memang fluktuasi di harga baja ini cukup signifikan ya. Kalau dari sisi KNI sih ada beberapa hal yang kita sangat perhatikan ya. Yang pertama itu tentunya adalah momen. Nah itu jangan sampai kehilangan momen ya. Jangan sampai udah terlanjur belanja ke tempat yang lain sehingga placing order ke tempat kita menjadi berkurang. Nah itu karena kuenya udah kemakan duluan ya, sehingga kuncinya memang ada di momen. Terus kemudian yang kedua, kalau kita bermainnya hanya di pasar yang komersial saja, artinya yang common ya, itu memang fluktuasinya tajam banget karena yang dari impor pun juga salah satunya bermain di sisi komersial. Nah, tetapi kalau kita mainnya itu di segmen spek-spek yang high grade, nah ini volatilitanya nggak ini ya, fluktuasinya nggak terlalu tajam, Mbak Cherry. Nah itulah salah satu strategi kita. Jadi kita tidak hanya bermain di segmen komersial, tapi juga di segmen-segmen yang high grade. Kemudian
dari sisi pengelolaan stok pun kita juga harus perhatikan ya supaya bisa terus responsif terhadap dinamika di pasar. Mampu melihat momen dan juga tentunya tadi ya responsif juga melihat dinamika pasar. Kalau menurut Pak Bima sendiri selaku pengamat makroekonomi, bagaimana tren permintaan baja di pasar domestik ini dan juga tentunya internasional dalam beberapa tahun terakhir nih kalau menurut Pak Bima? Iya, memang cukup fluktuatif. Ini salah satunya juga dipengaruhi ya oleh sektor otomotif, kemudian infrastruktur, konstruksi, dan yang terakhir ini adalah perumahan. Memang melihat ada perubahan aja sebenarnya. Misalnya begini, dulu era pemerintahan sebelumnya fokusnya adalah infrastruktur jalan tol, bendungan. Tapi sekarang pun kalau dilihat ada ambisi, misalnya transisi energi, itu membutuhkan infrastruktur besi dan baja dalam jumlah besar juga. Misalnya untuk membuat komponen panel suryanya, pabriknya di sini juga butuh besi dan baja. Kemudian kalau melihat dari sisi fokus ketahanan pangan, itu juga akan membutuhkan banyak sekali suplai besi dan bajanya. Untuk apa? Untuk perbaikan logistiknya, hilirisasi tapi di industri makanan minuman. Itu pun juga membutuhkan banyak sekali. Jadi kita bisa lihat bagaimana misalnya makan bergizi gratis, pembangunan dapur-dapurnya itu juga butuh baja tahan karat ya. Jadi selalu ada link. Selalu ada link tapi dalam itu yang permintaan baja itu sendiri ya. Itu yang perlu dilihat. Ini trennya kemana dari segi domestik. Kalau properti juga kita harus lihat, misalnya begini, properti untuk segmen menengah dan kecil, itu memang di beberapa kota agak sedikit melambat. Tapi untuk yang segmen atas, itu datanya justru menunjukkan adanya kenaikan. Nah, perkantoran juga di mana dulu yang turun dan di mana yang naik. Jadi kecepatan untuk melakukan shifting dari satu sektor ke sektor yang sedang tumbuh, itu saya kira penting. Oke, nah sekarang saya ke Pak Ibnu. Tentu saja kita lihat Krakatau Niaga ini ya, Krakatau Niaga Indonesia ini kan kita harus juga memanfaatkan teknologi. Apa saja yang sudah dilakukan, terutama teknologi digital yang bisa membuat rantai pasok dan juga distribusi baja dari KN ini untuk bisa terintegrasi. Ya, untuk digitalisasi tentunya yang utama karena kita adalah di sini trading arm, tentunya memanfaatkan channel-channel digital tadi untuk campaign ataupun iklan ataupun edukasi ya, terutama tentang standarisasi, itu kan hal yang penting ya. Selain itu kita juga untuk mengintegrasikan supply chain di sisi internal kita, karena kita kan juga harus order ke mill, kemudian kita juga ada yang sebagai stok, kemudian kita juga harus jualan, di mana di situ di dalamnya ada proses-proses administrasi. Nah, itu kita integrasikan dengan digitalisasi. Nah, kebetulan kemarin di Januari 2025 itu kita baru go live SAP Kajari, sehingga diharapkan layanan ke semua stakeholder maupun proses pengambilan keputusan melalui koordinasi dan reporting di internal itu bisa menjadi lebih cepat dan akurat. Dan tentunya lebih efisien ya. Oke, kalau sekarang saya ke Pak Bima, apa saja sih sebenarnya tantangan struktural yang dihadapi di industri baja gitu ya, terutama industri baja nasional dalam bersaing dengan produsen luar negeri? Selain patuh terhadap standar nasional, tapi juga ada tuntutan nih, mulai banyak nih tuntutannya. Mulai dari Uni Eropa, CBAM. Tapi kita ada waktu untuk melakukan persiapan, karena berlakunya kan 2026. Jadi ada waktu untuk melakukan persiapan industri baja domestik. Kemudian ada lagi yang terkait dengan bagaimana tadi mengendalikan dari sisi importasi besi dan baja. Karena ada beberapa yang bisa diproduksi dalam negeri, kenapa tidak menggunakan besi dan baja produksi dalam negeri. Dan masih terkait dengan standarisasi, ini juga berkembang misalnya soal ESG. Jadi baik dari perbankan maupun dari perusahaan yang bermitra, dia menekankan perusahaan besi dan baja itu punya environment social governance standard. Nah, itu kan tinggal sedikit kemudian secara transformasi dipenuhi. Jadi perusahaan-perusahaan di negara lain, misalnya di Vietnam, kemudian di India, memang sedang mengarah ke sana tuh. Jadi ada beberapa pemain ternama lah ya di level internasional. Satu mill itu khusus untuk green steel. Jadi itu menjadi salah satu tantangan. Kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa mengarah ke sana dengan pricing dan kualitas yang lebih baik. Tapi tentunya butuh dukungan dari sisi pemerintah,
dan juga pelaku perbankan domestik. Oke, baik. Sekarang saya ke Pak Ibnu. Kalau untuk menurut Pak Ibnu sendiri, ada nggak sih rencana ke depannya untuk ekspansi atau diversifikasi produk untuk bisa memperluas pangsa pasar dulu deh? Ya, jelas itu memang harus dilakukan ya Ceria ya. Jadi Krakatau Niaga Indonesia ini, jadi kita tidak hanya melayani raw material saja, tetapi kita sudah bergerak ke hilirnya. Jadi kalau biasanya kita jualan itu hanya berupa plat lembaran saja, tetapi kita sekarang itu jualannya sudah berupa part atau piece part yang sudah difabrikasi dan kemudian diassembly sehingga nanti misal katakan kirimnya ke karoseri atau ke industri kereta api, itu di sana dia tinggal joining saja. Jadi ada sisi supply chain-nya di sisi konsumen itu yang kita ambil juga. Tentunya di situ juga ada nilai tambahnya kan yang kita berikan ke produk tersebut. Kemudian kita juga ada partnership dengan beberapa mitra. Contohnya untuk tadi yang segmen perumahan ya. Betul. Jadi kita ada produk baja ringan. Nah, itu kita bekerja sama dengan mitra. Nah, tentunya itu juga bisa mewujudkan kehadiran produk Krakatau Steel yang real ya di tengah masyarakat. Karena biasanya kan kalau supply-nya hanya berupa koil, mungkin Bapak Ibu semuanya ngerasainnya kan udah berupa dalam bentuk mobil atau dalam bentuk ngelewat jembatannya. Tapi kan di situ kan nggak ada KS atau bukan atau siapa. Nah, dengan contoh tadi baja ringan itu produk real ya, benar-benar itu yang sampai ke masyarakat ya. Oke. Dan tentu saja ini akan menjadi ibaratnya masyarakat tuh bisa melihat dan merasakan langsung gitu ya apa-apa saja yang diproduksi oleh Krakatau Steel, karena memang mereka ibaratnya melihat langsung dan merasakan manfaatnya. Tapi kita juga ingin tahu bagaimana kebijakan fiskal dan juga moneter pemerintah nih dalam mempengaruhi kinerja industri baja nih, Pak Yuda. Ya, salah satunya memang kemarin ya, itu adalah kebijakan terkait dengan harga gas khusus industri. Itu memang sepertinya harus dipikirkan ulang. Asalkan misalnya begini, perusahaan industri bajanya punya transisi untuk suatu saat menggunakan energi terbarukan. Tapi dalam fase transisi itu harga gas yang kompetitif sehingga harga jualnya nanti bisa lebih bersaing, itu juga menjadi support pemerintah. Kemudian pemerintah bisa bantu apa lagi adalah biaya logistik. Jadi bisa bersaing dengan baja Vietnam yang cukup berkembang. Itu salah satunya adalah bagaimana menurunkan dari sisi biaya logistik. Mulai dari pabrik sampai tadi ke distribution channel di level-level kecamatan kalau perlu ataupun daerah-daerah tertentu. Nah, itu biayanya bisa lebih kompetitif. Satu lagi adalah soal kebijakan memang suku bunga khusus. Jadi kita sedang mendorong bisa nggak ada kebijakan suku bunga khusus untuk membantu misalnya Krakatau Steel dan juga anak usahanya yang sedang melakukan transisi. Misalnya mengembangkan EAF, Electric Arc Furnace ya, untuk lebih rendah karbon dan juga inovasi digitalnya. Jadi kalau Krakatau Steel ingin melakukan upgrading terhadap sistem internal dan operasional lebih efisien tadi, itu bisa dibiayai dengan bunga di bawah bunga pasar. Nah, itu salah satu keberpihakan yang perlu dilakukan ya, yang tentunya juga untuk bisa mensupport industri baja. Baik, kita akan tahan dulu, jangan kemana-mana. Tentunya Sobat Baja di rumah juga tetap bersama kami di Podcast.
Ya, Sobat Baja masih bersama kami tentunya di podcast Krakatau Steel Committed to Transform. Nah, kita masih bersama dengan Direktur Utama Krakatau Niaga Indonesia, Bapak Ibnu. Kita ingin tahu juga tadi ya tentang strategi dari KNI. Nah, bagaimana nih Pak Ibnu? Ya, jadi strategi utama kita ya adalah fokus di kolaborasi dan juga kemitraan strategis, baik di sisi permodalan, dari sisi suplai bahan baku, maupun dari sisi pemberian nilai tambah terhadap produk. Nah, terus kemudian kita juga harapannya dengan langkah-langkah yang kita ambil itu bisa memberikan layanan yang berkualitas ke konsumen. Dalam hal ini one stop solution. Jadi teman-teman itu kalau butuh apa-apa udah nggak perlu kemana-mana lagi Pak. Semuanya kan bisa kita supply. Terus kemudian dari sisi fundingnya kita juga bisa menjadi enabler tadi seperti itu. Kemudian dengan dukungan Krakatau Steel, nah itu kan ada Krakatau Steel ini kan kuat banget nih di masalah data-data pasar. Nah dari situ itu kita bisa memetakan ya posisi KNI itu di sebelah mana untuk nyari ceruk-ceruk pasar yang masih butuh supply lebih lanjut dan juga dari sisi profitability-nya lebih stabil. Jadi tadi salah satu strateginya adalah kolaborasi. Kalau menurut Pak Bima, bagaimana nih posisi dari PT Krakatau Niaga Indonesia dibandingkan dengan kompetitor lokal ya, dan terutama juga kompetitor asing di industri perdagangan baja? Ya, saya melihat secara objektif ya, memang tadi disampaikan Pak Ibnu betul sekali. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat yang tadinya banyak retailer di level retail, itu pelaku swasta, itu sebenarnya bagus juga. Tapi Krakatau Steel masuk bahkan mulai di kota-kota tier 2, kemudian kota tier 3, dan harganya juga cukup kompetitif. Itu juga menunjukkan artinya satu bisa bersaing, yang kedua memang produknya dibutuhkan masyarakat, terutama tadi soal baja ringan. Itu kan sekarang sedang menjadi tren ya. Jadi hunian-hunian yang baru yang lebih modern minimalis itu membutuhkan supply itu. Apalagi nanti kalau realisasi 3 juta rumah, tentunya ini kan langsung nyambung dengan permintaan tadi. Jadi yang membedakan salah satunya tadi punya linkage atau hubungan langsung dengan pabrikan bajanya. Jadi bukan hanya hub sebagai perdagangan jasa, tapi juga sudah jelas ketika konsumen ingin meminta baja jenis tertentu, ini sudah dijelaskan di belakangnya, sudah siap membackup. Sudah siap membackup ya. Menarik. Salah satu kelebihan juga dari Krakatau Niaga Indonesia. Nah, kalau untuk KNI sendiri, bagaimana perusahaan mengatasi tekanan-tekanan, terutama dari kompetitor ya? Pasti kan juga akan banyak, maupun dari lokal dan juga internasional nih Pak. Iya. Jadi memang dengan kondisi pasar yang dinamis banget ya, memang harus fleksibel dan juga adaptif. Artinya fleksibel ini dalam sisi penerimaan order, dalam sisi pengirimannya, dalam sisi term of payment-nya. Nah, karena sebenarnya jika dibandingkan dengan produk impor, nah, teman-teman sesama produsen baja di dalam negeri itu masih mempunyai hal-hal yang bisa menjadi benefit bagi user. Contohnya kalau impor itu kan datangnya langsung satu kapal nih. Nah kalau satu kapal otomatis gudang penuh. Bayarnya pun juga langsung sekaligus dan jumlah gede kan. Ya? Nah, tapi kalau user tadi itu belinya dari produsen baja dalam negeri, pengiriman bisa parsial, by tracking. Nah, dari sisi delivery juga bisa menyesuaikan mana yang dibutuhkan duluan yang akan segera diproses. Jadi barangnya juga ngendonnya juga nggak lama di gudangnya user. Jadi datang langsung proses, langsung proses. Sehingga dari cash to cash cycle-nya mereka itu juga akan sangat terbantu dibandingkan jika harus mendatangkan atau naruh stok dalam jumlah yang besar. Nah, hal-hal seperti itulah yang kita manfaatkan peluang bagi kami untuk nah, kalau dari domestik ya. Untuk domestik ya, tapi kalau misalnya dari Pak Bima sendiri selaku pengamat makroekonomi, apa sih sebenarnya kunci yang atau yang menentukan deh dari daya saing sebuah perusahaan ini di industri baja saat ini?
Satu memang cost efisiensi, artinya dari segi biaya dia bisa bersaing. Yang kedua adalah harus memenuhi banyak sekali permintaan untuk lebih berkelanjutan. Jadi berkelanjutan itu tadinya menjadi beban, tapi sekarang ini justru peluang. Jadi kalau ada perusahaan, ada dua perusahaan, yang satu punya masalah keberlanjutan, satu lagi memenuhi aspek keberlanjutan. Ini yang pasarnya justru akan lebih terbuka lebar. Ya, karena kita melihat juga diversifikasi ekspor, dan 2029 itu diproyeksikan ada 34 juta ton kebutuhan ekspor dari Indonesia untuk bisa melakukan ekspor keluar. Nah itu kalau bisa kan Krakatau Steel makin dominan di situ dengan berbagai indikator daya saing tadi yang jauh lebih baik ke depannya. Itu saya kira bisa menjadi pemenang di pasar ekspor. Oke, nah kalau kita lihat juga bagaimana KN ini melakukan tadi efisiensi untuk bisa memperkuat marginnya. Nah, sebenarnya kan kalau posisi KN ini sendiri sebagai trader itu kan tidak akan bisa lepas dari harga pokok atau harga perolehan kita ya, di mana itu erat sekali dengan production cost dari pabrikan itu sendiri, sehingga harga yang terbentuk itu kan sebenarnya sudah so-so ya di antara sesama produsen itu harganya kurang lebih sama, karena bahan bakunya pun itu juga ya sesama komoditas pasti akan fluktuatif lah. Tetapi ada di sisi lain yang ikut berpengaruh terhadap harga jual yang kita sampaikan ke konsumen. Nah, itulah yang berusaha kita efisiensikan sehingga konsumen tetap bisa memperoleh harga yang terbaik. Contohnya apa? Contohnya dari sisi tadi keberpihakannya kan tadi dalam bentuk tingkat suku bunga. Nah, itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa menjadi kekuatan kita. Jadi dengan rate yang kompetitif, tentunya dampak ke harganya itu juga harapannya tetap kompetitif. Kemudian dari sisi transportasi, nah dengan adanya kebetulan di Krakatau Steel ini sendiri kan juga punya beberapa gudang yang bisa dijadikan hub ya, ada di Cibitung yang sebenarnya dia juga sentra industri, kemudian di Surabaya Krakatau Steel juga punya gudang, yang bisa kita manfaatkan sebagai hub untuk naruh barang-barang kebutuhan konsumen di Surabaya dan sekitarnya. Jadi pemanfaatan semaksimal mungkin ya. Dari sisi efisiensinya di situ ya. Oke, sekarang saya ke Pak Bima. Kalau kita lihat bagaimana sih sebenarnya perusahaan baja nasional ini bisa meningkatkan efisiensi tadi untuk bisa berdaya saing, produk impor yang seringkali datangnya lebih murah gitu justru ya dari produksi yang kita hasilkan dari dalam negeri. Gimana nih Pak Bima? Ya, kita bisa cek ya, murah itu relatif. Satu, ada dukungan habis-habisan dari pemerintah di negara asalnya, atau ada praktik yang kemudian harus dicek apakah praktik itu masuk dumping atau tidak. Dan juga bisa dilihat dari bagaimana cara mereka melakukan produksi dan pengambilan bahan bakunya. Nah, saya kira kalau melihat dari industri besi dan baja sekarang yang ada di Indonesia, ini kan kondisinya sedang terjadi oversupply dari sisi bahan baku untuk tambahan ya, baja nirkarat ya atau tahan karat. Karena sekarang nikelnya sedang berlimpah misalnya gitu. Nah, itu kan bisa menurunkan dari sisi biaya nih. Dan di sisi yang lain juga memang semakin banyak infrastruktur yang dibangun, sebagian diharapkan bisa menjadi hub. Dan ini kalau bisa dilengkapi bukan hanya infrastruktur darat, tapi juga fungsi dari infrastruktur laut ya. Jadi bagaimana dulu yang disebut sebagai tol laut gitu. Itu menghubungkan hub pelabuhan. Nah, itu kalau menjadi salah satu fokus, dan Krakatau Steel misalnya bisa dilibatkan untuk mengirim besi dan baja ke Indonesia bagian timur. Karena sekarang pembangunan juga masif sekali tuh. Indonesia bagian timur itu juga bisa membantu nantinya dari segi biaya logistik jadi lebih rendah, dan masyarakat di Indonesia Timur selisih atau diferensiasi harganya tidak terlalu jauh misalnya dengan di wilayah perkotaan yang ada di Jabodetabek. Itu juga salah satu cara gitu ya untuk meningkatkan efisiensi tadi. Oke, apakah sudah menelisik ke Indonesia bagian timur nih KN ini? Atau mungkin sudah ada kerjasama yang terjalin? Atau mungkin bisa menjadikan prospek bisnis nih ke depannya? Ya, tentunya ada Kak Jerry. Jadi tadi
kalau dari kami menyampaikan itu momen, kalau dari Pak Bima tadi kan arahnya ke trennya kemana nih. Gini. Nah, jadi contohnya kalau sekarang kan swasembada pangan tadi. Nah, jadi yang sudah berjalan itu salah satunya adalah supply untuk alat-alat pertanian, untuk traktor seperti itu. Nah, tentunya nanti dengan terus bertambahnya lahan pertanian dan juga tingkat produksi bahan pangan, tentunya kan dibutuhkan alat pertanian yang lebih banyak lagi. Kemudian untuk pengembangan, katakan IKN itu sebenarnya di belakangnya itu ada andil KNI sebenarnya di situ. Cuman kita tetap menyebutnya itu adalah Krakatau Steel Group karena kita memang berkolaborasi dalam untuk memenuhi kebutuhan IKN itu tadi. Kemudian di sisi tadi masalah hub, laut, segala macam pelabuhan. Nah, itu kita kebetulan ada beberapa order terdahulu itu masuk untuk pelabuhan, Pak. Yang untuk di Wedabai itu kita ikutan. Terus kemudian untuk perkeretaapian termasuk untuk transportasi laut itu kita rutin supply ke sana. Oke, baik. Nah, kalau Pak Bima sendiri melihat sebenarnya apa sih langkah strategis gitu ya yang sebaiknya diambil oleh perusahaan seperti Krakatau Niaga Indonesia terutama untuk bertahan nih dan berkembang di tengah ketidakpastian ekonomi ini? Ya, ibaratnya bola nih, strategi defensifnya tentu sudah banyak ya. Tapi juga strategi ofensifnya, strikernya adalah salah satunya bekerja sama misalnya dengan trading hub yang ada di wilayah ASEAN. Karena kalau melihat dari data makroekonomi, memang dunia ini proyeksinya ekonomi global hanya tumbuh 2,3%. Tapi di level ASEAN itu sekarang sedang dilirik untuk pengembangan banyak hal. Contohnya misalnya Malaysia lagi sibuk mengembangkan pabrik semikonduktor. Kemudian Vietnam dengan mobil listriknya dan beberapa negara lainnya infrastruktur pangan itu sedang di-upgrade dan kota-kota baru. Jadi artinya kebutuhan besi dan baja nggak usah jauh-jauh ya di wilayah ASEAN itu juga sangat prospektif gitu. Nah, apalagi dengan daerah lain seperti di Timur Tengah, Afrika bagian utara, Asia Selatan, itu juga salah satu yang prospeknya ke depan. Jadi kalau trading hub-nya bisa kerjasama, saya kira itu bagus ordernya ke Krakatau Steel gitu. Waduh, gimana kira-kira sudah ada potensi kinerja kerjasama ke ASEAN atau mungkin negara-negara timur lainnya? Tapi jangan dijawab dulu, kita tahan dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Podcast. PT Krakatau Niaga Indonesia merupakan perusahaan afiliasi PT Krakatau Steel, telah menjadi distributor baja terpercaya sejak tahun 1987. Didirikan sebagai PT Cipta Damaskarya, PT Krakatau Niaga Indonesia berubah nama pada tahun 2019 setelah diakuisisi oleh PT Krakatau Global Trading dan PT Krakatau Bandar Samudra. Sebagai distributor 5 besar Krakatau Steel dan dilengkapi dengan fasilitas Steel Center, PT Krakatau Niaga Indonesia berperan sebagai penyedia bahan baku baja pembangunan infrastruktur dalam negeri. Untuk memenuhi kebutuhan baja industri hilir, PT Krakatau Niaga Indonesia memiliki produk hilir yang mengutamakan kualitas dan standar nasional Indonesia berupa CNP, floor deck, dan baja ringan. Dengan tim yang berpengalaman dan berdedikasi, kami selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan cepat, profesional, dan harga yang kompetitif. Visi kami untuk menjadi perusahaan trading dan distribusi baja terdepan yang selalu berkembang dan berinovasi, memperluas jangkauan distribusi baja ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan kolaborasi dan semangat sinergi, PT Krakatau Niaga Indonesia siap berperan dalam pembangunan untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Kembali lagi tentunya di podcast Krakatau Steel Committed to Transform. Sebelumnya kita membahas bagaimana apakah Krakatau Niaga Indonesia sudah sampai nih untuk melakukan trading hub ya dengan ASEAN atau mungkin negara-negara luar lainnya. Sejauh ini gimana nih Pak jawabannya? Untuk ekspor sendiri, Krakatau Niaga Indonesia memang masih belum. Jadi fokusnya itu memang masih di pasar domestik. Tetapi nantinya dalam waktu yang tidak lama lagi, mungkin di Juni atau bulan Juli ya, induk kami yaitu KGT, Krakatau Global Trading. Mungkin Kak Jerry juga udah dengar, nanti dia akan
ada cabang Di di Batam. Batam, ya. Nah, itu kan nanti bisa menjadi salah satu jalur yang dibuka oleh KGT ya untuk pemasaran produknya Krakatau Steel dan grup di sana. Artinya kan nanti dari situ bisa berkembang geser ke Singapura, Malaysia. Mulai ya di Iya. kancah internasional. Kalau tadi dilihat juga bahwa memang strategi kolaborasi yang digunakan oleh KN ini sendiri ya untuk bisa mempercepat tadi pengembangan bisnisnya sendiri. Nah, kalau untuk menurut Pak Yuda, apa sih sebenarnya peran dari kolaborasi antara pelaku industri, pemerintah dan juga tentunya akademisi dalam memperkuat sektor baja nasional? Ya, ini memang eranya pentahelix ya. Jadi artinya bagaimana kolaborasi, karena kita butuh sekali riset-riset yang aplikatif tentunya, yang bisa mendorong tadi isu dekarbonisasi industri baja, kemudian pembukaan diversifikasi pasar domestik pun sebenarnya masih besar, ekspornya juga lebih besar lagi. Jadi itu butuh yang namanya market intelijen pasar. Jadi kalau disebut tadi Timur Tengah, di sebelah mana, perusahaan apa yang sedang butuh baja, volumenya berapa, kebutuhan apa, nilai proyeknya berapa, itu semua data-data yang menjadi sangat penting. Itu bisa dikolaborasikan dengan akademisi, dengan universitas. Kemudian juga pembenahan sistem internal, digitalisasi, menjadi smart system. Itu juga menjadi penting kan, karena semakin ekspansi, apalagi sampai ke level kota tier 2, tier 3, itu sistem manajemen supply chain-nya juga penting untuk bisa real time, kemudian kalau ada permasalahan di cabang-cabang tertentu, penyelesaiannya secara cepat. Nah, itu juga membutuhkan kerjasama kolaborasi dengan pemerintah. Oke, nah tadi kolaborasi yang dijalankan juga harus disinergikan. Nah, kalau menurut Pak Ibnu sendiri, bagaimana peran dari Krakatau Niaga Indonesia ini untuk mendukung nih industri baja nasional dan juga program pemerintah nih Pak? Ya, yang pertama dulu ya untuk mendukung industri baja nasional. Ya, jadi salah satunya kita terus mengedukasi masyarakat terkait dengan penggunaan baja sesuai standar tadi. Karena kalau melihat dampaknya ini kan lebih ke arah safety, ke arah keselamatan. Jadi itu kan hal yang utama sehingga itu benar-benar perlu kita edukasikan. Kemudian yang kedua terkait dengan TKDN. Nah, kita juga terus mengupayakan tentunya bersama dengan Krakatau Steel bagaimana untuk terus meningkatkan TKDN dari produk-produk yang kita suplai, sekaligus kepada pemangku kepentingan kita juga melakukan audiensi ya, bagaimana agar baja-baja yang digunakan untuk program-program pemerintah itu ada level minimum TKDN-nya. Itu yang saya rasa bisa menjadi pendorong bagi sesama industri baja maupun distributor baja di dalam negeri ini bisa sama-sama tumbuh ya. Kemudian untuk yang kedua tadi masalah proyek pemerintah ya. Untuk proyek pemerintah sendiri seperti yang saya sampaikan di awal sebelumnya tadi, kita ada beberapa proyek-proyek pemerintah yang memang sudah kita suplai. Mungkin yang dalam waktu dekat lagi dengan bantuan dari KS sendiri, kita juga akan terlibat di masalah tadi dapur MBK dan juga Putre. Salah itu satunya yang, itu salah satu proyeknya ya. Yang waktu dekat Oke, lagi. kalau ke Pak Bima sendiri, gimana sih prospek industri baja dalam 5 tahun ke depan nih Pak? 5 tahun ke depan yang paling penting adalah terjadi kenaikan konsumsi dari baja domestik. Mungkin tidak semua terkait dengan infrastruktur mega proyek seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi ada beberapa tadi fokus, misalnya transisi energi. Jadi kalau transisi energi targetnya adalah 70 gigawatt misalnya, energi terbarukan, jaringan transmisi, smart grid, kemudian pembangkit energi terbarukan, itu akan butuh besi baja dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian di sisi yang lain juga untuk mendukung ketahanan pangan tadi, setuju sekali, alat pertanian. Karena sekarang nih apapun urusannya, ketahanan pangan itu nomor satu. Jadi artinya harus melingkan juga dengan kesempatan bahwa
Krakatau Steel itu memang diprioritaskan untuk bisa masuk dalam program ketahanan pangan, membantu alat-alat pertanian yang modern, besi bajanya, teknologinya itu bisa disumbang dari Krakatau Steel. Nah itu yang saya kira pasarnya masih sangat terbuka lebar. Dan ekspor tentunya juga jadi salah satu yang sangat penting untuk bisa mengembangkan di sekitar wilayah Indonesia, ASEAN, bahkan sampai ke Kepulauan Pasifik yang sekarang juga belum banyak dimasuki oleh produk-produk baja, terutama dari negara lain. Oke, terakhir sekarang saya ke Pak Ibnu. Kira-kira apa sih yang diharapkan atau rekomendasi kebijakan dari pemerintah nih untuk mensupport terutama industri baja atau mungkin dari KNI ini sendiri? Iya, jadi memang kita mengharapkan, sangat mengharapkan ya, seperti juga layaknya industri-industri baja di negara-negara lain itu yang mendapatkan support penuh dari pemerintah ya? Karena kita sebagai mother of industry ya, yang tentunya nanti turunannya dan juga multiplier efeknya itu akan banyak sekali gitu. Kemudian mungkin dari sisi importasi itu yang perlu diatur ya tata niaganya ya, agar barang-barang yang masuk itu memang benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan, jadi bukan apa yang diinginkan. Jadi kalau butuhnya yang spek tertentu ya sudah, spek tertentu, jangan yang general construction yang notabene bisa dibikin di dalam negeri tetap ngambil dari impor. Ini kan ada ini ya, ada yang apa namanya kurang pas di situ. Baik, jadi itu dia yang diharapkan adalah mudah-mudahan pemerintah juga bisa mensupport tata niaga dalam import gitu ya, terus juga proteksi agar industri baja ini tetap bisa berkembang atau menjadi juara, ada tetap menjadi mother of industry ya. Oke, sukses tentunya untuk KNI, sukses untuk Pak Bima. Kita ada oleh-oleh. Tapi sebelumnya kita ada games. Nah, gamesnya adalah seberapa bajakah Krakatau Niaga Indonesia? Kompetitif, tangguh. Wes, kompetitif tangguh. Kalau seberapa bajak apa, Bima? 2 jempol buat KS. Wih, 2 jempol buat KS. Terima kasih banyak. Tentunya Pak Ibnu, Pak Bima, kita ada oleh-oleh kenang-kenangan. Ini dia. Terima kasih Pak Ibnu dari Krakatau Niaga Indonesia. Lalu juga Pak Bima, terima kasih atas waktunya dan insight-nya untuk kita semua di sini. Terima kasih banyak tentunya Sobat Baja. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast tiap hari Jumat pukul 7 malam dan hanya di YouTube kesayangan kita, tentunya di krakatausteel.official. Saya Ceria Fasti pamit dan juga Pak Ibnu, Pak Bima pamit. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali tentunya di podcast selanjutnya.